Oke semuanya, selamat datang kembali di channel Tetuku Flora. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai gimana sih caranya merawat tanaman aglonema khususnya suksom jaipong agar tetap sehat, subur, dan juga rimbun. Karena banyak sekali kan yang mengalami kegagalan dalam merawat aglonema suksom jaipong ini, mulai dari busuk daun, busuk akar, dan sampai akhirnya tanaman gak bisa diselamatkan. Hal-hal tersebut itu banyak sekali disebabkan karena beberapa faktor. Faktor apa aja itu? Tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip. Ngomongin aglonema suksom jaipong, itu adalah salah satu jenis tanaman aglonema yang masih banyak diminati oleh berbagai kalangan. Salah satunya adalah karena warna daun yang begitu merah merona. Jadi tidak heran jika teman-teman semuanya, khususnya bagi pemula, itu sangat memburu aglonema suksom jaipong ini. Akan tetapi tidak mudah untuk merawat jenis tanaman ini. Pasalnya aglonema suksom jaipong ini adalah salah satu di antara beberapa jenis tanaman impor. Artinya jenis tanaman ini adalah salah satu jenis tanaman yang didatangkan secara langsung dari Thailand ke Indonesia, dan alhasil tanaman ini memerlukan karantina terlebih dahulu. Mungkin membutuhkan waktu beberapa bulan agar tanaman ini tuh menyesuaikan berbagai macam iklim, media tanam, dan sebagainya yang ada di Indonesia. Kita akan bahas terlebih dahulu apa sih yang menyebabkan tanaman aglonema suksom jaipong ini mengalami busuk daun. Jadi gini teman-teman semuanya, untuk suksom jaipong memerlukan perawatan yang begitu ekstra, nggak semudah seperti aglonema lainnya seperti dicroy, Dona Carmen, dan berbagai jenis lainnya, karena jenis-jenis itu adalah jenis yang sudah lama sekali dan sudah tahan banting terhadap iklim yang ada di Indonesia itu sendiri. Berbeda dengan jenis tanaman aglonema suksom jaipong, pasalnya aglonema ini adalah sedikit tanaman yang rewel, dan teman-teman harus memperhatikan mulai dari media tanamnya, karena aglonema suksom ini tidak cocok untuk ditanam di media tanam tanah, melainkan tanaman ini harus ditanam dengan menggunakan media tanam yang poros. Teman-teman bisa menggunakan sekam fermentasi, sekam bakar, dan juga pasir yang dicampur menjadikan satu dengan takaran tertentu. Kalau yang saya pakai itu adalah 3:1, artinya sekam fermentasi 3, sekam bakarnya 1, dan untuk pasirnya itu menyesuaikan sedikit saja, nggak usah terlalu banyak. Itu adalah salah satu media tanam yang poros. Hal yang teman-teman harus perlu perhatikan yakni di media tanamnya itu sendiri. Selanjutnya teman-teman perlu mencegahnya dari bakteri, jamur, dan sebagainya, karena jenis ini tuh mudah sekali terserang jamur. Apalagi di musim penghujan seperti sekarang ini, banyak sekali bakteri-bakteri yang menyerang aglonema kita yang menyebabkan daun kita itu bisa lanyot ataupun busuk daun. Paling tidak ya 1 minggu ataupun 2 minggu sekali itu harus disemprotkan dengan bakterisida, boleh merek apa aja. Bisa merek Agrep WP, itu yang sering kita pakai di sini untuk mencegah bakteri itu tuh menempel pada daun yang mengakibatkan daun tersebut itu mengalami pembusukan. Di musim penghujan seperti ini, usahakan jangan selalu dihujan-hujankan terlebih dahulu tanaman aglonema suksom jaipong ini sebelum benar-benar tanaman itu tuh menyesuaikan ataupun tumbuh subur.
karena jika langsung dihujan-hujankan terkena air hujan, 80% Aglonema suksum jaipong ini khususnya yang impor ya, bukan yang lokal. Khususnya yang impor itu bakal mengalami pembusukan pada daun, karena itu tadi bakteri segala macam jamur lebih banyak datang ketika musim hujan ya. Dan alangkah baiknya ketika teman-teman punya Aglonema suksum jaipong yang khususnya impor, jangan terlalu sering dihujan-hujankan. Boleh dihujankan tapi jangan terlalu sering, apalagi ketika 3 hari berturut-turut hujan gitu terus kita hujan-hujankan terus, itu 80% pasti akan mengalami pembusukan. Berbeda dengan Aglonema yang lokal. Kalau yang lokal itu udah mau dihujanin, udah mau dipanasin dan segala macam, udah cocok dengan iklim yang ada di sini, insya Allah tanaman itu juga masih dalam kondisi sehat, subur, dan tentunya rimbun. Jadi kesimpulannya begini buat teman-teman semuanya yang ingin merawat Aglonema suksum jaipong agar tetap subur, rimbun, dan sehat, tentunya teman-teman harus memperhatikan dari beberapa faktor. Mulai dari tanaman itu sendiri yang sehat, tidak ada mengalami pembusukan pada akar, tidak ada mengalami spot merah. Kemudian teman-teman harus menggunakan media tanam yang poros sehingga tidak menyimpan banyak air di dalam media tanam itu sendiri dan mengakibatkan pembusukan pada akar, batang, dan juga daun. Jadi buat teman-teman semuanya silahkan perhatikan media tanamnya terlebih dahulu untuk tanaman Aglonema suksum yang kita miliki itu tuh tumbuh sehat, subur, dan juga rimbun. Jadi kesimpulannya buat teman-teman semuanya yang sedang merawat jenis tanaman Aglonema suksum jaipong, tentunya teman-teman harus memperhatikan tanaman itu sendiri dalam kondisi sehat, tidak mengalami pembusukan pada akar, dan juga tidak mengalami spot merah. Dan yang kedua, teman-teman juga harus memperhatikan media tanamnya agar tetap poros. Jangan menggunakan media tanam yang terlalu banyak menyimpan kandungan air. Dan yang terakhir buat teman-teman semuanya juga harus memperhatikan merawat Aglonema suksum jaipong agar terhindar dari bakteri dan jamur. Teman-teman bisa memakai fungisida ataupun bakterisida mungkin 1 atau 2 minggu sekali disemprotkan pada media tanamnya dan juga tanamannya agar terhindar dari bakteri dan jamur itu. Dan jika masih dalam kondisi musim penghujan, jangan selalu dihujan-hujankan secara terus-menerus karena akan mengakibatkan daun pada Aglonema kita itu akan mengalami pembusukan karena bakteri dan jamur itu sendiri. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini buat teman-teman semuanya. Jika informasi ini bermanfaat, silahkan bisa klik tombol like-nya dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di video selanjutnya.